Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar, jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan kita nikmat yang begitu agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita terus panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan dari kitab yang insyaallah bermanfaat, yaitu kitab Fiqih Tarbiyah Al-Abna. Fikih Tarbiyatul Abna, atau yang dapat kita terjemahkan fikih dalam mendidik anak. Kitab ini disusun oleh Syekh Abu Abdillah Mustafa Ibn Al-Adawi. Beliau adalah seorang ulama yang saat ini masih aktif dalam berdakwah di negeri Mesir, ya, masih aktif berdakwah di negeri Mesir. Taib, insyaallah kita akan mulai membaca kitab ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memuliakan kita dan menjadikan kita dapat hidup, ya, baik di daratan ataupun di lautan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita begitu banyak kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih mulia, ya, mengutamakan kita dari makhluk-makhluknya yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentunya ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tanpa tujuan, ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak juga setelah menciptakan kita membiarkan kita begitu saja, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanggung jawab, ya, selama kita hidup di dunia ini. Allah memerintahkan kita dengan banyak hal, melarang kita dengan banyak hal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wasiat-wasiat untuk kita jalankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ya, dengan ujian-ujian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang benar keimanannya. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita telah lakukan dari perintah yang Allah telah perintahkan kepada kita, apa yang telah kita amalkan dari larangan yang telah Allah larang untuk kita kerjakan. Apakah kita telah memenuhi semua perintahnya, telah menjauhi semua larangannya, atau bahkan sebaliknya, kita bahkan meninggalkan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita telah menjalankan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan baik,
atau bahkan kita lewati ujian berupa ujian dan cobaan itu dengan keluh kesah yang menyebabkan kita gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanggung jawab kepada kita semua tentang anak keturunan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga anak keturunan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengingatkan salah satu tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia adalah untuk mengurusi, untuk membina, untuk mendidik keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian manusia, atau wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan. 'Alaiha malaikatun, di dalam neraka tersebut ada malaikat. Ghilazun syidad, yang memiliki sifat kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat itu tidak pernah memaksiati perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian wahai manusia tentang anak-anak kalian. Bahkan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita, farrajulu ra'in fi baitihi. Seorang lelaki merupakan pemimpin di rumahnya, di rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan seorang suami akan diminta pertanggungjawaban atas rumah tangganya tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, sedangkan istri merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri pun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia pimpin dari rumahnya, anak-anaknya, perabotannya dan lain sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya anak-anak kalian memiliki hak yang harus kalian penuhi. Ya, maka anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu memiliki dua sisi. Yang pertama, anak itu merupakan nikmat, karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada satupun rumah tangga, suami istri, kecuali sangat menginginkan adanya keturunan. Bahkan jika ada keluarga yang belum memiliki keturunan, maka keluarga tersebut merasa belum sempurna, belum lengkap. Namun di sisi lain, ketahuilah bahwasanya anak-anak bukan hanya sebagai karunia, melainkan juga sekaligus ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan diberikannya karunia anak-anak ini. Ya. Apakah orang tua itu mampu untuk mendidik anak-anaknya di atas syariat agama Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya, ya. Apakah orang tua, suami maupun istri, ayah maupun bunda, ayah maupun ibunya, abi ataupun uminya betul-betul mampu untuk mendidik anaknya untuk menegakkan batasan-batasan agama Allah, ya. Apakah mereka mampu untuk membimbing anak-anaknya berjalan di atas koridor syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sesungguhnya anak-anak ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang tua. Apakah orang tua itu mampu berada di atas syariat agama Allah dalam mendidik anak-anaknya, atau bahkan dia tertipu karena anak ini adalah ujian bagi dirinya. Ya. Maka
di sini pentingnya kita untuk memahami kondisi kita sebagai orang tua, sebagai ayah maupun ibu, sebagai abi maupun umi. Karena apabila kita tidak memahami kondisi ini, maka kita akan lalai dalam memaknai anak-anak kita. Sejatinya anak-anak kita adalah karunia sekaligus ujian yang harus kita kelola dengan baik. Kalau karunia ini hanya kita anggap sebagai karunia tanpa kita olah sebagai ujian, maka kita akan terlena. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam banyak ayatnya bahwasanya anak-anak itu merupakan ujian bagi seorang manusia. Apabila dia tidak waspada, maka dia akan jatuh dalam keburukan disebabkan oleh anak-anaknya tersebut. Betapa banyak orang tua yang dalam tanda kutip dibodohi oleh anak-anaknya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya anak-anak itu menjadi sebab seseorang menjadi bodoh, menjadi sebab seorang itu menjadi pengecut, menjadi sebab orang itu menjadi pelit. Kenapa atau bagaimana mungkin anak bisa menjadikan orang tuanya bodoh, menjadikan orang tuanya pelit, menjadikan orang tuanya pengecut? Karena anak ini adalah ujian. Kalau seorang orang tua tidak mampu mengelola anaknya dengan baik, maka anak ini akan menjadikan dia bodoh. Ketika anak meminta sesuatu yang memang terlarang menurut syariat, tapi karena cintanya dia dengan anaknya, dia penuhi. Ini menyebabkan bahwasanya dia bodoh. Akal sehatnya dikalahkan oleh kecintaannya kepada anak. Dan dia lupa bahwasanya anak ini adalah ujian bagi dirinya. Selanjutnya, ketika anak ini ketika dia dituntut untuk dermawan, berbagi dengan orang tuanya, berbagi dengan keluarganya. Namun ketika anaknya tidak disikapi dengan baik, anaknya meminta sesuatu yang dalam tanda kutip membutuhkan nominal yang besar, dia kalah. Sehingga dia menjadi pelit untuk orang lain demi memenuhi kebutuhan anaknya sendiri. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh memenuhi kebutuhan anak-anak kita, boleh sekali. Namun ada batasan-batasannya, jangan sampai kita tertipu. Makanya penting untuk memahami mana batasan sebagai anak, mana batasan sebagai ujian. Karena apabila kita tidak memahami ini, maka kita akan bablas. Demikian juga menjadikan pengecut. Betapa banyak orang tua menjadi pengecut dengan anaknya. Ketika panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala telah dipekikkan, namun ketika dia melihat anak-anaknya, maka muncul kekhawatiran. Bagaimana kalau aku berperang di jalan Allah, kemudian aku tidak kembali? Siapa yang akan membesarkan anak-anakku? Siapa yang akan memberikan nafkah untuk anak-anakku? Ini juga sebagai tantangan. Bahkan lebih mengerikan lagi, anak-anak itu menjadi penghalang kita untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang dihalangi atau tidak mampu untuk datang ke majelis ilmu karena anak. Orang tuanya ingin sekali datang ke majelis ilmu, kemudian anaknya tidak suka, anaknya ingin dia pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, kalah mengikuti anaknya dan meninggalkan majelis ilmu. Sholat, betapa banyak orang tua mengalah demi anaknya. Waktunya sholat, datang ke masjid, anaknya merengek, keluh kesah dan lain sebagainya, menjadikan dia lalai. Baik anak itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Ketika anak kita datang, sudah dewasa, datang ke rumah kita, azan berkumandang, karena rasa cinta kita kepada anak kita, kita lalai datang ke masjid hanya demi untuk menyambut anak kita. Maka jangan sampai anak-anak ini kita tidak maknai sebagai ujian. Karena kalau kita tidak maknai sebagai ujian, maka anak ini dapat menyebabkan kita bodoh, menghilangkan akal sehat kita, menghilangkan pemahaman kita tentang syariat agama Allah, menjadikan kita pelit dan menjadikan kita pengecut. Oleh karena itu, penulis di sini Syekh Mustafa Al-Adawi menulis buku Fikih Tarbiyatul Abna, fikih dalam mendidik anak. Tujuannya agar kita dapat mempelajari dan memposisikan diri kita dengan benar di hadapan anak-anak kita. Sikap orang tua harus tepat ketika dia berhadapan dengan anak-anaknya, dan apabila dia tidak tepat, maka yang terjadi, anak ini akan menjadi ujian dan musibah untuk dirinya. Karena anak memiliki dua mata pisau. Pertama sebagai anugerah, nikmat, karunia. Yang kedua sebagai ujian dan cobaan. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam bukunya.
Tidak berpanjang kata, mari kita masuk ke pembahasan pertama dari kitab ini yang berjudul Al-Hadi Huwallah, yang maha memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah penulis memberikan judul bab yaitu Al-Hadi Huwallah, yaitu yang maha memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk penyandaran seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memahami betul bahwasanya anak ini adalah ujian, adalah tantangan bagi kita. Ya. Dan yang kita tahu bahwasanya ketika kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan, yang harusnya kita dahulukan adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seseorang menganggap dia mampu dan dapat menyelesaikan masalahnya, musibahnya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis di sini membuat bab pertama dengan judul Al-Hadi Huwallah, yang maha memberi petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita bahwasanya kita harusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendidik dan memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Baik anak kita masih kecil, remaja, dewasa ataupun sudah tua. Ya, ketahuilah wahai jamaah sekalian, orang tua akan tetap menjadi orang tua walaupun anaknya sudah dewasa, dan anak akan tetap disebut anak walaupun anaknya sudah memiliki anak dan cucu. Dia tetap anak bagi orang tuanya. Dia tetap harus memberikan baktinya kepada orang tuanya, dan orang tua harus memberikan pendidikannya kepada anaknya walaupun anaknya sudah dewasa. Jadi tidak ada pembatasan ketika anak kita sudah menikah maka kita lepas tanggung jawab, tidak. Terutama anak laki-laki. Anak laki-laki tidak putus terus. Kalau anak perempuan beralih menjadi tanggung jawab utama adalah suaminya. Tapi kalau anak laki-laki terus berjalan, selagi anak laki-laki itu hidup atau selagi orang tuanya hidup, itulah fase di mana kita harus terus membimbing dan mengarahkan anak kita agar tetap di jalan Allah, agar tetap di koridor yang disyariatkan dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke bab pertama, yang maha pemberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai ayah, ketahuilah wahai ibu, ketahuilah wahai abi, ketahuilah wahai ummi, ketahuilah wahai orang tua, ya, dengan ilmu yang seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang sebetulnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha memberi petunjuk. Ya. Apapun yang telah kita usahakan, apapun yang telah kita ikhtiarkan, apapun yang telah kita lakukan, itu semua adalah usaha yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan memang manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar usaha tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Adapun hasilnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ingin anak kita soleh, kita ingin anak kita taat, kita ingin anak kita berbakti. Maka usaha-usaha yang baik kita lakukan. Mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mengajarkan kepada anak ilmu agama, memberikan pendidikan ilmu agama yang baik, yang benar, memilihkan sekolah yang baik, mencarikan lingkungan yang baik, memilihkan teman yang baik. Itu tanggung jawab kita. Namun ketahuilah hasilnya, ya, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang mengatakan usahanya telah sempurna sehingga hasilnya pasti akan berhasil. Tidak. Yang harusnya ia lakukan adalah ketika dia berusaha dengan sepenuhnya usaha, dia menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksud dengan tawakal. Memaksimalkan upaya dari manusia dengan menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya tawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 178, may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya ialah yang diberikan petunjuk.
dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sejatinya mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, yang memberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan orang tersesat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita selalu diberi petunjuk dan jangan sampai ditergelincirkan menuju kesesatan. Demikian juga firman Allah di dalam surat Fatir ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyesatkan kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Maka oleh karena itu wahai Muhammad, janganlah engkau menjadikan diri engkau sengsara untuk memikirkan hal tersebut. Fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan sampai jiwa engkau menjadi terbebani ketika mereka tidak mendapat petunjuk. Yang penting adalah ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya untuk mengoptimalkan usaha. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sajadah ayat ke-13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami ingin, maka kami akan berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Kalau Allah ingin, maka setiap jiwa Allah berikan petunjuk. Namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka marilah kita terus berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar menjadi hamba pilihan yang Allah berikan petunjuk. Demikian juga firman Allah di dalam surat Yunus. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Tuhanmu mau, maka sudah pasti semua yang ada di bumi akan beriman seluruhnya. Allah mengingatkan kepada kita, kalau seandainya Allah mau, maka semua yang ada di bumi ini beriman kepada Allah. Namun faktanya tidak. Maka kita memohon kepada Allah agar kita termasuk yang Allah pilih menjadi hambanya yang beriman dan juga keluarga kita. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Nur ayat 35 dan 46. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Demikian juga firman Allah, qul falillahi hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajmain. Katakanlah milik Allah lah hujjah yang begitu nyata. Kalau seandainya Allah mau, maka Allah beri petunjuk kepada kalian semuanya. Dari ayat-ayat ini kita memahami bahwasannya petunjuk, hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam mendidik anak, termasuk dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang orang tua, baik ayah maupun ibu, berlepas diri dari bertawakal kepada Allah. Mulailah aktivitas dalam mendidik anak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Bagaimana cara yang terbaik agar kita dapat membimbing anak kita menuju anak yang soleh, anak yang berbakti. Setelah kita memohon doa, kita berikhtiar dengan ikhtiar yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan ikhtiar yang syar'i. Membaca panduan-panduan agama, membaca panduan syariat bagaimana cara mendidik yang benar. Membaca kisah-kisah para ulama, kisah para nabi, kisah para rasul, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Setelah kita berikhtiar, maka kita jangan pernah berbangga diri. Gantungkan semuanya kepada Allah, dan itu makna tawakal. Maka tawakallah kepada Allah. Dan terakhir, setelah kita bertawakal, maka kita harus ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kalau Allah berikan kepada kita anak yang soleh, anak yang berbakti, maka itu merupakan murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Namun apabila kita dapati anak kita belum menjadi anak yang berbakti, anak kita belum menjadi anak yang soleh, maka ketahuilah itu sebab dari kesalahan dan kelalaian kita.
maka kita harus perbaiki, cari celah apa yang salah dari kita. Mungkin karena ada sebab dosa-dosa kita sehingga anak kita menjadi anak yang tidak berbakti. Mungkin karena sebab kelalaian kita, anak kita belum menjadi anak yang soleh. Maka kita balik lagi, berdoa, kemudian berikhtiar, bertawakal. Ketika melihat hasil belum sesuai, berdoa lagi, berikhtiar lagi, bertawakal. Ketika melihat hasil belum sesuai, berdoa lagi, berikhtiar lagi, bertawakal. Dan terus seperti itu. Tidak boleh setelah kita berikhtiar, bertawakal, ketika hasilnya tidak sesuai, kita putus asa. Tidak boleh. Kita harus mengulangi lagi dari awal, berdoa, berikhtiar, bertawakal. Dan 4 hal ini yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim dalam melaksanakan aktivitas hariannya. Pertama, dia berdoa. Kedua, dia berikhtiar. Ketiga, dia bertawakal. Keempat, dia qanaah. Qanaah artinya ridho dengan apa yang Allah bagikan untuk dirinya di hari itu. Kemudian dia menyongsong hari esok dengan memulai dengan doa kembali, ikhtiar terbaik, tawakal, dan qanaah atas apa yang Allah berikan untuknya. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Namun ternyata tidak ada yang dapat mengikuti Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Siapa yang menjadikan mereka mendapat petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Nabi Nuh berusaha semaksimal yang Nabi Nuh mampu sampai akhirnya Allah tetapkan hukumannya bagi orang yang zalim. Mari kita simak firman Allah di dalam surat Hud ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. In kana Allahu yuridu ayyarwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, "Wala yanfa'ukum nushi." Ternyata nasihatku tidak bermanfaat untuk kalian. In aradtu an ansaha lakum. Walaupun aku telah menyampaikan nasihat ini kepada kalian. Aku telah menyampaikan nasihat, namun ternyata nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian. Kalian tidak mengindahkan nasihatku. In kana Allahu yuridu ayyurwiyakum. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian tersesat, ya. Huwa rabbukum, sejatinya Allah lah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Nabi Nuh, nabi yang mulia, ulul azmi, ingin sekali kaumnya mendapat petunjuk. Namun ketika Allah tetapkan kaumnya tidak mendapat petunjuk, maka Nabi Nuh tidak dapat berbuat apa-apa. Wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat nasihat yang aku berikan kepada kalian, wahai umatku, wahai kaumku. In aradtu an ansaha lakum, selama ini aku telah memberikan nasihat untuk kalian. In kana Allahu yuridu ayyurwiyakum, ketika Allah telah menetapkan bagi kalian kesesatan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja, dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa saja sesuai dengan kejujuran dalam hatinya. Jika seseorang memang jujur ingin mendapatkan petunjuk, maka Allah mudahkan jalannya. Barang siapa yang memang dalam hatinya menolak kebenaran, maka Allah akan palingkan dari jalan yang benar. Jadi jangan pernah kita ada pikiran kalau begitu Allah tidak adil. Kita telah berusaha ingin menjadikan anak kita soleh, ternyata Allah tetapkan tidak soleh, berarti Allah tidak adil. Tidak. Itu Allah ingin mengukur kejujuran kita. Apakah kita betul-betul jujur atau tidak? Dan untuk mengukur kejujuran, untuk mengukur kejujuran seseorang, tidak semuanya harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Nuh. Betulkah Nabi Nuh ini bersabar? 950 tahun berdakwah, bahkan berdakwah kepada anaknya, ternyata anaknya tidak mau ikut. Apakah dengan itu Nabi Nuh jujur keimanannya, tetap beriman kepada Allah dan tetap menjadi nabi-nabi Allah, atau bahkan dia kufur, menganggap bahwasanya usahanya telah didustai oleh Allah? Ternyata Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Nuh paham al-hadi huwallah, yang maha memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang memang ingin mendapatkan petunjuk. Kemudian mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Tadi tentang Nabi Nuh, sekarang tentang Nabi Isa alaihi salam. Ya.
Inni Abdullah. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Isa, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ketika Maryam alaihissalam ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang mengatakan bahwasanya Maryam telah berzina, bahwasanya Isa adalah anak zina. Ya. Maka Maryam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam, untuk berpuasa. Dan mengatakan kepada manusia untuk menunjuk kepada Maryam alaihissalam, menunjuk kepada anaknya Isa. Ya. Memerintahkan orang-orang kalau mau bertanya, tanya kepada Isa alaihissalam. Maka orang-orang pun bertanya kepada Nabi Isa. Walaupun orang-orang mengatakan, bagaimana kami dapat berbicara dengan anak yang masih bayi. Ternyata Isa alaihissalam pun bersuara dan mengatakan, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikan aku selalu diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah, dan memberikan aku wasiat untuk selalu menjaga salat. Wa zakat, dan zakat. Ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Wa barram bi walidati, dan memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Wa lam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku jabbaron syaqiyya, orang yang durhaka, yang semena-mena gitu ya. Kemudian mari kita lihat, siapa yang menjadikan Nabi Isa sebagai nabi? Siapa yang menjadikan Nabi Isa menjadi orang yang berbakti? Siapa yang memberikan Nabi Isa kitab? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Maryam. Yang menjadikan Nabi Isa adalah anak yang berbakti Allah Subhanahu wa taala, bukan Maryam. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa menjadi anak yang berbakti tentu melihat kejujuran ibunya Maryam. Maryam adalah hamba Allah yang taat, yang mana ibunya telah bernazar. Ya, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan dari ibunya Maryam. Ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, aku bernazar tentang apa yang ada di dalam perutku, yaitu bayi yang ada di kandunganku, untuk aku jadikan hamba-Mu, yaitu beribadah hanya kepadamu, tidak ada profesi lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, maka Allah terima ya nazar tersebut dan betul-betul menjadikan Maryam sebagai hamba-Nya, ya, yang betul-betul taat kepadanya. Maka ini kejujuran. Maryam adalah hambanya yang taat, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Maryam anak yang berbakti. Maka ketika kita ingin anak kita berbakti, maka perbaiki dulu urusan kita. Perbaiki niat kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Andai anak kita belum berbakti, maka kita akan memiliki motivasi besar untuk selalu memberikan nasihat dan wasiat kepada mereka. Karena kita tahu kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau anak kita udah menjadi solim, itu juga menjadi motivasi untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal demikian, itu padahal ketaatan, hendaklah seseorang berlomba satu dengan yang lain. Ya. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya yang menjadikan Nabi Isa menjadi anak yang berbakti Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab kenapa Allah jadikan Isa anak yang berbakti adalah kejujuran ibunya Maryam, maka ini menjadi pelajaran berharga untuk kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita, dan memperbaiki jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita menginginkan anak kita soleh? Betulkah kita menginginkan anak kita berbakti? Betulkah kita telah membimbing anak kita dalam koridor agama yang benar? Dan dalam hal mendidik anak, dalam hal mengarahkan anak, tidak ada kata terlambat. Alhamdulillah ketika anak kita masih kecil, itu adalah merupakan karunia.
Namun apabila anak kita sudah remaja, maka jangan katakan itu adalah hal yang terlambat. Tidak, itu masih menjadi tanggung jawab kita. Kita harus tetap membimbing, mengarahkan ya, anak kita ke jalan yang benar. Ketika anak kita sudah dewasa, itu pun belum lepas tanggung jawab. Kita masih punya kewajiban untuk membimbing mereka dalam kebaikan. Ya, bahkan ketika anak kita telah menikah, itu bukan putus. Namun ini menjadi motivasi kita untuk memberikan nasihat-nasihat sampai akhir hayat kita, agar mereka dapat kembali, dapat merasakan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang begitu agung. Maka ketika kita berbicara tentang fikih mendidik anak ini, maka ini tidak terbatas hanya bagi pasangan muda, tidak. Namun fikih mendidik anak ini mencakup seluruh, baik yang belum menikah, atau baru menikah, atau baru memiliki anak kecil, atau anaknya sudah memiliki anak, artinya sudah punya cucu sekalipun. Fikih mendidik anak ini masih penting dan masih perlu untuk kita pelajari bersama. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memahami hal ini, bahwasanya yang memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita insya Allah punya motivasi besar untuk memperbaiki amal ibadah kita. Karena tidak ada kata terlambat. Walaupun kita melihat anak kita sekarang jauh dari agama, itu bukan kata terlambat. Karena kita tahu yang memberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna quluba bani Adam bainal isbi'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuha ma yasha au yuqallibuha kaifa yasha au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bolak-balik hati tersebut sesuka hatinya. Bisa jadi orang pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Atau sebaliknya, sorenya beriman, paginya kafir. Atau dibalik, paginya dia kafir, sorenya beriman. Sorenya kafir, paginya beriman. Bisa saja. Ya, bagaimana kita telah melihat kisah-kisah bagaimana Umar bin Al-Khattab menjadi orang yang sangat benci kepada Islam, ternyata beliau berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi SAW. Bagaimana Abu Sufyan yang sampai saat Fatu Makkah dia masih memusuhi Nabi, namun selanjutnya dia berubah menjadi seorang sahabat yang mulia. Bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal memendam dendam kepada Nabi SAW karena bapaknya meninggal dunia. Bahkan Ikrimah ini adalah salah satu orang yang diincar oleh Nabi untuk dibunuh. Namun di akhir ternyata Ikrimah menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang baik keislamannya. Ya, jadi belum ada kata terlambat, belum ada kata terlambat. Terlambat apabila nyawa telah di kerongkongan, itu terlambat. Terlambat apabila matahari telah terbit dari sebelah barat, itu baru terlambat. Selagi hal itu belum, maka belum ada kata terlambat. Walaupun umur kita telah 90 atau 100 tahun, kita masih memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Maka mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai Allah yang memutarbalikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Allah wa asli Allahumma lana fi zurriyatina. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, perbaikilah keluarga kami, perbaikilah anak keturunan kami. Wa hab lana min azwajina, dan karuniailah kepada kami istri-istri, wa zurriyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, ya, keturunan yang dapat menunjukkan mata pandangan kami, waj'alna lil muttaqina imamah, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri dan anak keturunan kami, ya, penyejuk pandangan kami, dan jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Semoga doa ini menjadi penguat kita untuk terus berjuang, mendidik dan mengarahkan anak kita. Semoga Allah bantu niat baik kita untuk mendidik anak-anak kita,
Demikian kajian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.